saya nggak sengaja ngeliat YouTube-nya Bapak Haji, terus langsung aku praktekin. Sebelum mandi jam 00, aku cebok belum kencing, saya cebokin, aku tadain sama ember besar itu, terus Bu, sebesar mana ember besar sama alat kelamin oh ibu? besar, gini, segini. Oh segitu ya? Iya, Ya, ya. ya biar nggak lari kemana-mana itu Oh iya, iya, cebokannya. iya. Iya, Kan iya. kasihan kan obat. Iya, 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 iya. Terus semua aku taruh di botol, aku simpen. Ya, buat Ya, galon. ya pokoknya kalau galonnya sudah habis, aku tambah Tambahin lagi. lagi air Ya, cebokan ibu ya buat minum suami ya. sama masak nasi. Sama masak nasi. Ya, Jadi suami nyiduk nasi langsung makan ya. eh, Apa hasilnya setelah suami minum air cebokan dan makan nasi pakai air cebokan? Hasilnya apa sekarang? alhamdulillah mujarab, ajaib bin ajaib. Atas izin Allah, atas ridha Allah, sembuh. 1 minggu sembuh. Sampai sekarang nggak sakit-sakitan lagi. Padahal tadinya Alhamdulillah. keluar masuk rumah sakit ya. Iya, 1 minggu 2 kali. Ibu kenapa nggak testimoni di bulan Januari? Jadi saya tahu. Saya mau ke sini tuh WhatsApp Pak Haji nggak dibalas ya udah. Aduh. Ya udah aku legowo aja. Terus sama Ibu admin Ya, dibalas tapi lama banget. Ya udah aku tunggu aja gitu. iya. Terus katanya kalau mau privat Pak Haji ini baru istirahat gitu. Iya. Jadi sekarang aku nekat. Iya. Ini pun suami saya nggak tahu. Aku nekat. Iya. Kalau tahu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Orang aku mandi Ibu tinggal di mana? Salatiga. Salatiga. Bangun jam 00, mandi jam sekitar itu, sholat baca Quran sekitar jam itu, nggak suka suami saya. Nggak suka. Iya, makanya aku nggak bilang-bilang lah sama suami gitu. Nekat kesini aku suruh ngantar anak saya kemarin malam. Oh iya, iya, iya. Tapi iya. anak saya pulang. Anaknya pulang. Iya, kalau aku diizinin mau tinggal di sini 1 minggu. Boleh, siapin kamarnya Put. Siapin kamarnya. Nanti ibu tinggal Alhamdulillah. nginep di bawah, gratis nginep aja. Ya, terima Tinggal kasih. nggak usah bayar. Ya. Ini bonus hadiah dari saya. Karena ibu Alhamdulillah. menemukan obat mujarab. Ilmu Alhamdulillah. pamungkas, obat dari segala obat. Alhamdulillah. Air cebokan buat masak nasi. Terus anak saya juga kan minum air galon itu sama makan nasi itu. Ya. Asam uratnya juga sembuh. Wow, pasidik dong. Asam urat. Kan anak saya Lebih tiap manjur hari daripada bangun jam 00. kan anak saya tiap hari mau kerja juga Bu, nengok bisa ayah gak dulu. nih Bu? Kalau ibu setuju ya. Ya, Selama di sini kan ibu nginep seminggu. iya. Ibu produksi air cebokan. Nanti kita tawarin ke tamu-tamunya RDAY. Segalonnya kita jual 1 juta Bu. Sehari mungkin bisa laku bangsa 1000 galon ya. Lumayan 1 miliar. 1 miliar kali 7 hari. Ibu bawa 7 miliar. Jadi ibu kerjaannya setiap hari produksi air cebokan kalau bangun tidur. Jadi kalau ibu susah, kita kameramen bantuin. Ibu yang ngangkang, kita yang nyemprot pakai selang. Bu, jarang loh Putri ketawa sampai kepingkal-pingkal Bu. Jarang, dia tuh ketawanya mahal. Dia sampai Tadi kepingkal-pingkal. juga ketemu di kantin juga. Oh tadi ketemu? Iya, tapi anaknya baik. Ah, iya, iya, iya. Jadi nanti ibu seminggu. Iya. Mau riadoh. Iya di sini. boleh Ibu Riado. Biar pikirannya itu tenang riadohnya. Boleh. Karena kalau di rumah ada yang ganggu aja. Iya nanti ibu tahajud di sini ya. Iya. Ya malam kan tahajud RDI kan ada tahajud ibu Iya, ikut iya. ya. Sama Tapi itu nggak utama sih buat saya. Saya utama tuh air cebokan. Nanti kameramen siapin selang bisa. Sama mau tanya Pak Haji, Ya. apa di sini dipersediakan Al-Qur'an? Al-Quran Iya. nanti dibeliin. Dibeliin. Iya kan? Kalau ada sih yang udah lecak-lecak.
Ntar dikasih yang baru aja, Oh, iya. khusus buat ibu. Ya, ya, Karena makasih. ibu kan alat kelaminnya pulen banget. Super. Mungkin karena sudah bertahun-tahun nggak di ML, ya nggak dipakai. Nggak dipakai. berpuluh-puluh tahun. Terakhir kapan Bu ML sama suami? Terakhir? Udah berpuluh-puluh tahun. Ya karena suami kan juga sakit-sakitan, Iya. nggak bisa itu. Terus saya juga di luar negeri Iya. kerja itu. Jadi ya mau gimana ML sama nyamuk. Iya. Bu, ibu kalau boleh tahu kalau nonton YouTube saya sambil senyum. Ketawa terus. Hah? Ketawa sendiri. Ketawa? Iya, itu suami saya di luar, ngapain itu mama itu? Ngapain itu ketawa-tawa sih dia? Tapi dia takut mau buka pintu, Bung. Oh. Iya. Terus yang kedua itu saya tertariknya Pak Haji cerita katanya ngapain kerja? Iya. Nggak usah kerja. Iya. Biar uang yang datang ke kita. Nyari kita. Gitu. Nah, itu aku yang Karena usia kita udah 50 tahun ke atas. Masa Iya. mesti kerja lagi? iya, Jauh lagi kerjanya di luar negeri kan? iya. Capek. Udah ibu praktekin ilmu RDIA ya. Jadi ilmunya ada 5. 1, terima takdir Tuhan. Terima takdir Allah. Jadi bu terima dulu nih takdir Allah. Ya, itu kondisi pasti. sekarang ya otomatis ya. 2, bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran itu wajib. Iya. 3, sholat taubat itu wajib. Dari maghrib sampai isya harus 18. Nah dari 18 sholat taubat, yang mana yang dominan tuh yang 5 coba lihat. Yang 5 yang mana yang dominan yang ada di badan ibu? Ada 5 coba sebutin. Kepancing jengkel. 1, Udah itu. yang aja. kedua Enggak ada. kepancing jengkel. Heeh. Itu sering itu. Kan Oh. suami orangnya emosian. Oke. Kalau kepancing jengkel ibu suka jengkelan nggak sama suami? Enggak, aku diem aja, tapi aku batin. Iya, podo wae, Bu. Batin. 11 12. Kepancing Ibu jengkel. jadi baru 2, kepancing jengkel, jengkelan. Ya, 3 lagi apa coba? apa ya? Saya keker ibu ada 5 yang dominan. Iya. Kalau lihat suami ngeluh gak kalau dia banyak cincong, banyak? Ya, aku batin. Ya nggak boleh juga tuh udah masuk kurang 2 lagi apa? Dibantu Pak. Komen nggak kalau lihat suami? Ya, 1 2. Jadi kok dalam hati komen masuk ya. Terakhir. Pokoknya ibu cari 1 lagi jadi semuanya 5. Nah 5 kali 10 berarti 50. Nah 50 sholat taubat itu dikerjain dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Boleh dicicil. Kalau yang 18 dari maghrib sampai isya itu wajib. Jadi pertama terima takdir Tuhan. 2 bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz. Ketiga sholat taubat. Nah yang keempat ibu jangan inget-inget duit ibu yang ada di luar. Atau ibu salah investasi. Atau ibu ketipu sama si bangsat. Uang ibu ditipu. Nggak boleh keinget-inget. Nah terakhir ibu hajat terkabul dengan nyumpahin. Ajarin. Nyumpahin. Ya. Karena sifat 18 itu kan tidak boleh ada. Harus 0 dari dalam diri untuk membuka tabir penutup pintu rezeki kita. Karena sifat negatif, sifat 18 itu sifat jelek itu berarti kan negatif. Iya. Padahal kita harus sifat positif. Apa yang dihajatkan mbaknya tadi ke Pak Haji untuk Pak Haji ngajarin 5 tadi kan uang mengejar kita. Kita bukan mengejar uang. Caranya seperti halnya mbaknya pengen megang kupu-kupu nggak harus dipegang.
dinikmati, ada di lingkungan kita. Kalau dipegang, dikejar, capek, butuh waktu, kupu-kupunya bisa rusak. Caranya apa? Tanam bunga. Bikin taman bunga yang semerbak. Sehingga kupu-kupunya pada datang. sendiri. Kita tinggal menikmati. Begitu juga dalam diri kita ini, sifat negatif itu harus dibuang. Sehingga munculnya energinya energi positif. Manggil uang, datang. Kalau energinya negatif, uangnya pergi. Gimana caranya agar sifat 18 itu tidak ada di kita, sementara sesekali terbersit di hati, terbersit di mata, kita jengkel, kita ngeluh, kita sedih, kita gundah, kita gelisah, kita jengkelan pada suami, pada anak misal. Nah, itu ditahan juga tidak boleh. Tadi mbaknya bilang kan dibatin. Iya. Nah, jadi penyakit. Ya kan? Jadi penyakit. Tapi keluarkan. Jadi misalkan jengkelnya sama suami, tektoknya bisa ke anak. Manggilnya kakak, apa mas, apa adik, Pak. ke anak. Oh, Mas. Mas, nah, misalkan Ya. suaminya jengkel, bikin jengkel ibu. Ibu kalau langsung ke suami bikin gaduh nanti kalau Iya, anunya, iya, ya kan? iya. Kalau nyumpahinya ke suami kan gaduh. Maka karambolnya nembaknya ke anak. Mas, gini aja nggak mau ngerjain, bikin jengkel. Kalau gini terus nanti ibu, mamah punya uang 10 miliar bulan ini. Contohnya begitu. Kita, apa sih mah? Bingung kan anaknya. Tawa. Tapi kita lega, terpuaskan, mengeluarkan Unek-unek. unek-unek tembaknya. Nggak ada anak, ada kucing juga bisa yang dia ditembak. Kita sebetulnya jengkel sama suami, tapi tembak kucing. Ayam bisa jadi sasaran ngumpat kita. Tapi sebetulnya maksud kita adalah mengeluarkan jengkel pada suami. Ayam di luar kan harus ada yang disemprot. Terus tarik hajat ibu tadi apa? Punya uang, punya rumah 1000 meter, punya mobil. Jadi kenapa harus disumpahin yang positif? Karena kalau kita jengkel, kita ungkapkan ucapan yang negatif itu manjur. Bosone Solo Tigo kan nyedakne. Apa ya? Sabda, nyedake, nyabdo, nyedo. Nggih. Disedakne. Manjur. Tabrakan. Bisa jadi tabrakan. Tiba ning dalan. Jangan. Kita ungkapkan, tapi positifnya ke kita. Nggak harus mendoakan dia. Kita tarik untuk diri kita. Bisa? Iya. Nah, Bisa. itu untuk manggil tadi hajat ibu yang pengen uang, pengen rezeki yang datang. Caranya lewat mana? Cara Allah yang akan memberikan cara. Karena salah satu pintu rezeki itu adalah bersyukur. Ya, kita bersyukur dengan ini, akhirnya rezekinya datang. Syukuri, jalanin, syukurin, nikmatin. Kenapa syukur? Allah menjanjikan la in sakartum la azidanakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka Allah akan tambah nikmat. Amin. Ya, akan nambah nikmatnya. Yang kedua tadi Pak Haji ngajari mohon ampun dengan cara sholat tobat. Barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, Allah akan melipat gandakan harta. Tapi syaratnya tadi itu hatinya harus bersih.
dikeluarkan dengan cara nyumpahin. Yang terakhir pengundang rezeki itu adalah, pintu rezeki adalah sedekah. Kata Allah, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, masa minjem pinjaman kepada Allah? Caranya gimana? Memberi pinjaman kepada Allah itu ya sedekah maksudnya. Sedekah. Maka Allah akan memberikan pengembalian yang berlipat ganda. Itu aja. Jadi ajaran Pak Haji sudah Ibu semuanya. nyumpahin tahu gak? Nyumpahin. Ya, ucapan adalah doa. Jadi Ah, ibu nyumpahin terkabul. Tahu, Contohnya mau tahu? tahu. Kasih tahu. Bandung Bondowoso dia kan tahu Pak. Oh iya, tahu Roro, tahu Candi Roro Prambanan Jonggrang. kan? Candi Prambanan. Bandung Bondowoso kan tetangganya Ibu. Iya. Dari mana? Pengging. Iya. Iya, tetangga. Dari di situ ngelamar Roro Jonggrang. Mau ditolak nggak berani karena sakti, ya, Ya. dengan syarat, tapi ditipu akhirnya. Marah dia, marah nyumpahin, Jonggrang, nah, teriak begitu kan? Kata menipu, kau dari pelengkap yang ke-1000 jadi patung, Terkabul. jadi patung. Orang belum pagi dia bakar tuh itu jerami. Jerami. Seperti pagi. Padahal belum pagi. Nah dia nyumpahin. Nah coba ibu nyumpahin. Boleh gak nyumpahin suami? Boleh. Boleh. Tapi yang diungkap adalah yang positif terakhirnya. Nanti hasilnya positif. Tapi kalau ibu ngungkapnya negatif, hasil negatif. Manjur. Maju. Nah, dari yang 5 saya terangin tadi. Ya. 1, menerima takdir Tuhan. 2, sholat bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, baca Quran 12 juz jam 00. 3, sholat taubat dari maghrib sampai isya. Yang 50 dicicil dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Nah yang keempat, tidak boleh ingat-ingat lagi uang kita yang di luar. Apakah itu salah investasi? Apakah itu ketipu? Apakah itu duit kita dipinjem orang? Jangan diingat-ingat lagi, lupakan. Nah yang terakhir, nyumpahin seperti yang Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Ya betul? Ya. Nah dari yang 5, yang mana yang susah kalau dipraktekin kalau boleh tahu saya? Dari yang 5. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada semua. ya? Berarti Bisa. bisa ya? Bisa ya? Pasti. Nah nanti duit datang sendiri. Saya maunya bulan ini harus ada yang terkabul minimal 1 hajat ibu. Paling lama 99 hari harus cair. Saya maunya 10 miliar per bulan. Harus. Kenapa? Karena udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Siapa namanya? Nasrullah. Nasrullah. Dia sholat taubat 57 kali sholat taubat. Cair 21 miliar. Ibu lihat di YouTube-nya. Namanya Pak Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki. Apalagi ibu jalanin gak 1, 5. Jalani semua. Jalanin semua. Pak Nasrullah cuma 1 loh. Jalanin sholat taubat 57 kali sholat taubat. Itu bisa cair 21 M. Kita jalanin 5. Bohong gak? Terkabul. Bisa? Bisa. Ada lagi gak pertanyaan? Ini tadi mana yang itu? Pilih aja nanti. Pilih aja. Pilih. Nanti di Saya. kamar ibu pilih. Saya sendiri yang milih. Ibu yang milih. Oh, iya. Milih. Gak mungkin kan. Saya. Bu, ibu ini. Kan ibu yang meraktekin. Ibu yang ngalamin sama suami tercinta. Iya. Keselnya, jengkelnya, mangkelnya, dongkolnya, cerewetnya. Kalau- Super. Super. Astagfirullahaladzim. Dekat pacuan kuda berarti ya? Iya, itu Senjaya itu. Oh iya Pak Haji, masih satu lagi. Itu testimoni suami saya. Pokoknya aku cuman iseng-iseng lah. Kan sudah tahu sama dengan Pak Haji kalau
dibalik si apa itu celana dalamnya. Ya, saya dalam dibalik. Ya, aku pokoknya omong-omong doang saya suruh celananya dibalik. Pokoknya jangan sampai nggak dibalik. Lah, suatu saat dia itu pergi nggak ketahuan sama aku. Suami. Ya, pakai sepeda motor, dia diseret sama truk besar itu loh, Pak. Suami saya nggak apa-apa, tapi motornya ajur mumur. Keseret. Alhamdulillah, iya. Wow. Bisa bangun, Bisa bangun. iya. Tapi motornya ajur, nggak bisa diperbaiki. Alhamdulillah nyawanya masih dilindungi sama Allah. Ibu nomor 1 yang diperiksa pakai celana dalam itu dulu. Dibalik apa enggak? Kan aku tanyain. Oh, ibu nanyanya gimana? Iya. Kamu celananya dibalik ya? Iya mah, napa toh? Ora apa-apa. Nah, Alhamdulillah. sekarang ibu pakai celana dalam dibalik apa enggak? Dibalik. Wah. Pemirsa pada nanya nih, mana buktinya? CD juga dibalik. Apa? BH. Ya, Oh BH. iya. Emang jadi orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, itu keselamatan alhamdulillah nempel di kita, Bu. Alhamdulillah. Saya juga begitu, Bu, pada saat itu tabrakan beruntun di tol. Dari 27 mobil kali ya. Saya doang yang selamat mobilnya. Alhamdulillah. Iya. Maksudnya saya selamat, supir saya selamat. Nah, praktekin deh, Bu. Praktekin ya. Pasti. Jadi saya dalam dibalik tuh kita jadiin apa ya? Ikon apa namanya sih? Sama apa? Apa Pak Nur jadiin apa tuh saya dalam dibalik? Iya, jadi icon. Slogan. Jadi Slogan. Gitu. Jadi saya dalam dibalik wajib ya. Iya. Anak-anak juga bilang kasih tahu. Sampai sekarang suamiku masih dibalik terus. Masih. Iya. Ibu Nggak sebelum lupa. berangkat sini Nggak nggak dikontrol dulu saya dalam suami. Bener dibalik apa Enggak, enggak? dia nggak lupa. Ah, Dia nggak bakal lupa. nggak bakal lupa. Iya. Wow. Nah, dari yang saya terangin tadi, ibu kan testimoni 2 tadi ya. Iya. Saya berterima kasih banget nih, luar biasa. Sama-sama. Saya kalau habis sholat isya ada pencerahan di atas. Nanti ibu bisa naik di atas. Tapi jangan disyuting. Enggak mungkin, enggak Nanti mungkin. kalau ketahuan anak saya dan suami aku dimarahi. Oh iya, enggak. Kan nggak boleh aku ke sini. Oh iya. Semalam itu anak saya loh, kok ke sini, Mak? Apa ini? Kandang mbek. Wis pokoknya meneng wae aku. Oh iya. Nganternya sampai sini. Iya. Nah, Tapi anaknya ibu yang nganterin tinggal di mana? di Salatiga juga. Oh iya. Boleh, nanti ibu praktekin ya. Yang 5 ibu bisa dikerjain ya. Bisa. Bisa ya. Ya. Nah, itu ibu saya kasih centong Ya. sama uang bibit. Nanti ibu tinggal nyentongin. Oke? Caranya nyentong? Caranya gimana? Ibu udah belum pernah lihat YouTube-nya RDI Haji Marco? Udah, tapi caranya nyentong aku nggak tahu. Ajarin, Pak. Ajarin, Put. Ini, Bu. Jadi kalau ibu lagi nyata-nyata ini uangnya dicentongi sambil ucap alhamdulillah 9 kali berucap atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karunia doa serta aminnya anak yatim FTI Kandang Mbek pimpinan Bapak Jiti Susanto uang masuk jadi nyentonginnya masuk uang masuk sebut berapa enggak ikhlas sih kalau uang tuh nyentuhnya masuk tapi kalau penyakit nyentuhnya keluar sembuh Aku akan praktekin sama tetangga saya kan ada yang stroke. bisa Dua orang. Bisa. Stroke. Bisa, ibu nanti pakai centong buat ngobatin bisa. Ya. Oke? Praktek ya. Ya. Sip, terkabul. Cair ya, 10 miliar ya. Pasti. Tiap bulan ya. Ya. Tiap bulan cair 10 miliar. Makasih. Ya. Masih. suami Terus suaminya. Ya. Kasih buat suaminya. Berarti burungnya biar terbang lagi. Ya. Amin. Buat nyentongin burung. Ya, burung. Biar ngaceng. ya tapi ingatin yang lain.
Ya, nanti cari input. Dijadikan satu sama centangnya gitu. Ya, boleh. Enggak, simpen aja enggak apa-apa. Siapkan pertanyaannya, jangan sampai dulu dari Pak Haji. Ya, silakan. Minum set. Kopi itu di sini. Karena anak-anak juga saya suruh pakai itu. Celana jalan balik semua. Iya. Makasih Pak Haji. Ya, terkabul ya. Ya, Assalamualaikum yuk. Pak Haji. Ibu tinggal di mana? Cianjur. Cianjur. Iya. Sehari-harinya kegiatannya apa? Saya mah sebagai ibu rumah tangga Pak. Jadi ngurus cucu gitu. Ya. Nah, dulu kan ternak ayam, terus ayam sama ikan. Ternyata hancur gitu, habis sama modal-modalnya gitu buat makan di situ apa di situ gitu. Gitu. Nah, makanya saya tuh pengen bangkit lagi gitu, Pak. Jadi capek saya udah bolak-balik ke luar negeri tapi nggak ada hasil gitu. Oh, kerja. Iya, kerja. Waktu itu di Taiwan 6 tahun, di Hong Kong di Taiwan 7 tahun, di Hong Kong 6 tahun. Makanya saya datang ke sini bukannya ke keluarga bilangnya mau ke PT. Saya niatnya Berarti dari sama dong. Ibu iya. ini sama ini. Makanya saya dari tadi berdoa terus sama saya. Ini kan dia keluar negeri juga. Iya, dia dari Hong Kong 10 tahun. Dari Hong Kong 10 Iya, tahun. Iya. Ibu Taiwan. Taiwan 7 tahun, Hong Kong 6 tahun gitu. Perasaan tuh capek banget kok nggak ada hasil gitu. Saya pengen rumah anak nggak punya rumah. Kalau tanah ada ya Pak ya, tapi rumah tuh nggak ada. Masa saya berangkat lagi ke luar negeri gitu. Sedangkan Iya. umur kan udah umur 53. Sedangkan saya waktu itu udah interview agent gitu. Tapi ibu umurnya udah tua. Badannya terlalu gemuk katanya gitu. Iya, harus dirampingin dulu. Iya, tapi saya tuh udah males, makanya saya ngurus cucu gitu, Pak. Iya, makanya saya tinggalin sama bapaknya. Nah, di samping itu saya ada masalah, Pak. Anak saya kerja ke Saudi, dia kabur. Anak ibu. Iya, Laki makanya perempuan, saya tuh anak sakit ibu? hati, Pak. Anak ibu laki perempuan. Perempuan, Anak ibu perempuan. Iya. Kerja di Saudi. iya. Terus kaburnya gimana? Ya diajak cowok gitu Pak, jadi Hah? terhipnotis gitu. Kamu udahlah kabur gaji gede gitu Pak. Kamu gaji gede, kabur aja. Ternyata dia belangsek di sananya. Oh. Malah ngontrak sendiri gitu. Di Saudi? Iya, malah dia punya anak di sananya. Jadi saya tuh sakitnya minta ampun. Oh, ya berangkat dari sini nggak punya anak. Enggak, anaknya tuh 4, laki-laki 3. Di sini? Iya. Berarti di sana punya anak lagi 1. Iya. Berarti 5. Iya. Saya kan, dia kan Dia di sini udah cerai apa belum? belum. Oh, ada suaminya. Suaminya itu baru diangkat jadi lurah. Bah. Iya. Dia yang ngizinin ya udah kamu berangkat lagi berangkat ke Saudi. Saya teh pengen nutupin hutang suami, ya ditutupin sama anak saya. Nah udah gitu. Saya pengen nikah lagi kata suaminya tuh. Masa di rumah nggak ada yang ngurus? Ya udah saya izinin kata anak saya, diizinin nikah lagi. Suaminya. Iya, diizinin. Nah, udah gitu. Malah kan dia terpaut sama cowok orang Di Saudi? sana gitu, iya. Di Saudi. Iya, makanya saya tuh bimbang, nggak tenang gitu. Pengen dipulangin gimana caranya, Pak? Tolong banget ya Allah, saya nggak tenang. Tapi di sini saya merasa ada ketenangan. Hidup saya tenang, nggak Di mikirin. RDAY. Iya, Oh. alhamdulillah benar Pak. Saya tuh udah 2 tahun kenal Bapak. Tapi saya kata Bapak, apa namanya? Harus gitu, harus datang gitu, paksain gitu ya. Saya udah kerja apa ini tapi gak ada berhasil gitu ya. Udah mandi tengah malam, ngaji, ngewirid apa gitu. Tapi pikirannya saya tuh ngelayang gitu Pak. Nggak tenang, apalagi anaknya di luar negeri gitu. Keadaan begini, pengen saya cepet pulang lah gitu ya. Mau makan mau nggak kata kasarnya
tinggal di sini aja. Masa sih suami jadi lurah nggak bisa mempanin istrinya gitu ya. Berarti kalau pulang ke sini suaminya istrinya 2 dong. Iya, Oh. makanya tinggalnya di rumahnya anak saya lagi si istrinya itu. Istrinya itu Iya sekarang tuh dapat anak nggak? belum, baru Pak. Oh baru. Iya baru 1 tahun ya nikahnya gitu. Tapi Baru lurah. Lurah dia baru diangkat 2 tahun lah baru diangkatnya. Baru 1,5 tahun kayaknya. Iya baru diangkatnya. Ya Allah kata saya tuh nasib apa saya. Anak ibu di Saudi udah berapa tahun? Pak mau jalan 3 ini Pak. Oh iya. Iya mau jalan 3. Tapi nggak ada hasilnya. Cuman kabur-kaburan buat apa gitu. Ya mendingan pulang aja di Indonesia juga banyak kerjaan gitu. Daripada kabur nggak malah terancam kecelakaan kalau kabur mah. Ketimbang diam di rumah kan enak ke atas ya. Anak keurus, suami keurus. Mungkin nggak nikah lagi kali kalau ke luar negeri mah gitu. Karena diomong-omong terhipnotis sama orang sana gitu. Orang Saudi. Iya, bukan orangnya tuh orang Bandung, Pak. Orang Bandung. Iya, orang Bandung jadi lama di sana, Pak. Oh. Yaudah kamu lari aja ke sana katanya gitu. Lari biar gajinya dapat gede. Mana buktinya? Ngiriman aja ke saya tuh saya nomok, Pak. Bukannya saya. Memang itu kan cucu saya. Tapi untuk kenyamanan dia juga saya jadi pikiran gitu. Itu maksudnya teh. Ya Allah, ya Robbi. Tapi udah nyampe di sini subuh saya berangkat dari Cianjur, nyampe sini jam 9 pagi. Kok langsung masuk adem gitu, Pak. Ya Allah, saya nggak mau pulang sebelum ini. Iya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, nasib saya kok kayak begini, Pak. Jadi sekarang ibu datang ke RDI hajatnya apa kalau boleh tahu? Hajatnya saya maaf aja ya. Saya datang ke sini saya ngeleperin sawah 30 juta. Pengen privat, Pak. Pengen privat. Saya tuh udah 2 tahun tahu Bapak. Pengen privat tapi saya tuh nggak ada punya dana gitu. Udah sawah saya udah di luar. Yang barusan juga saya di luar gitu. Nutupin hutang-hutang. Gitu, Pak. Jadi ibu udah 2 tahun tahu RDAY. Tahu. Kata Bapak, paksain. Saya paksain. Insya Allah pasti ini dapat lagi gitu. Iya. Gitu, saya ngeluarin 30 juta, nggak apa-apa. Taunya saya dari orang rumah tuh saya tuh mau ke Hong Kong lagi. Mau ke Hong Kong. Iya, mau ke Hong Kong lagi. Pikir-pikir saya kan udah tua. Cucu saya nggak ada yang Iyalah ngurus. udah 50. Iya, udah 50 ke atas. Iya, saya Kalau tuh bisa duit datang sendiri lah. pengennya Nggak saya. cari duit, duitnya Iya. nyari ibu. Iya, pengennya saya tuh buka lagi ngurus ayam betelor. Dulu kan saya gitu, Pak. Ayam potong gitu. Terus Modal berapa bu ternak ayam potong bu sama bikin kandang sama beli ayam tuh total tuh inget-inget. itu udah dulu mah sampai 100 juga gede ya waktu pulang dari tapi habis semuanya gitu, Pak. Saya kan jual beli ikan gurame, ikan emas gitu sama maklar gitu ya dimasukin. Malahkah kita malik modal habis 500 juta. Tapi nggak apa-apa. 500 juta. Iya, ini sama ponakan saya digadein ke bank sawahnya. Jadi saya diituin ke bank aja sawahnya gitu. Dileparkan ke bank sama ponakan saya. Ya Allah, saya pengen keangkat lagi itu. Biar saya punya sawah. Kalau orang kampung kan kalau nggak nyawa nggak makan, Pak. Kalau nggak nyawa. Iya, kalau nggak nyawa nggak makan. Ya itu fantasi untuk hidup masa tua mungkin segitu. Saya tuh udah capek kerja terus di luar negeri. Saya interview udah interview agent di Hong Kong lewat video call udah. Tapi kalau di sini berhasil, insya Allah saya nggak mau berangkat lagi. Saya pengen ngahajiin ibu saya, bapak saya Pengen? naik haji. Oh, Iya, niat saya dari dulu gitu Pak. Niat saya dari dulu gitu. Anak tenang, sayang sama orang tuanya, jangan kayak musuh gitu. emang ya. anak ibu berapa semuanya? Semuanya tuh 3.
3. Ya, yang satu meninggal karena Jadi yang hidup karena berapa? corona. Yang dua, yang satunya lagi di Saudi, yang satunya lagi kerja di PT Sepatu PYI gitu. Tapi bukannya kita pengen dikasih uang sama anak, tapi caranya sama orang tua teh bagaimana gitu Pak. Kan semua orang pengennya dihargai mungkin sama anak, bukannya pengen. Jadi ibu bisnis ternak ayam modalnya kira-kira 100 juta. Iya, Itu hancur. hancur, habis, nggak ada habis. sisa. Makan dari situ apa dari situ, sedangkan pakan ayam aja mahal sekarang mending Pak. Apa? Pakan ayam, makanan ayam gitu maksudnya mahal. Jadi Nah segala terus ibu jual beli ikan, iya ikan- modal 500 juta. iya Itu juga habis juga. habis juga Nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Karena saya tuh nikah Yang biasa. ada ninggalin utang. Nah, iya. Suaminya jadi ganti terus, jadi gimana ya, saya tuh selalu disakitin terus sama laki-laki, gimana lupa. Disakitin sama laki-laki. Iya, Siapa laki-laki yang nyakitin ibu? mantan suami Pak. Mantan suami. Iya, sampai rumah saya Jadi ibu kalau boleh tahu nih, suami yang keberapa yang sekarang? sekarang ke-6. Masa Allah ya. Pak Nur, lu nggak dengar? Ibu yang sekarang suami yang keberapa? Ke-6, tapi saya di madu Pak. Iya. Istri muda semenjak bulan puasa saya nggak dikasih nafkah. Suami. Suami yang keenam. Yang ke-6. Berarti 6 kali Bu ya, merasakan yang berbeda. Oh, 4 batang. Kok cuma 4 padang yang berbeda. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa? Nggak punya anak Pak, cuma 9 bulan. Soalnya Suami dia yang mandul. kedua, Yang kedua, yaitu anak yang pertama 1. yang ketiga, Yang ketiga 1. yang keempat, 1. nih yang kelima, Yang kelima enggak. yang keenam nih yang sekarang. Enggak. Soalnya kan dia punya penyakit diabetes gitu. Hmm. Diabetes basah. Soalnya ininya juga habis transferasi anjur pulang Bu. kayak orangnya ya. Cianjur. Cianjur alat kelaminnya pulen semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu masih mending ya punya suaminya 6. Jek, istri lo berapa ya? Ibu madep sana. Istrinya berapa Pak? Berapa Jek? 5. Alhamdulillah. 5 Bu. Yang penting akur Pak, adil. Saya aja semenjak bulan puasa nggak dikasih nafkah, malah saya ngejual pare buat lebaran. Iya, buat lebaran. Ya Allah ini orang tahu dia sakit, tapi kan saya emang nggak tahu orang itu sakit. Taunya kan saya dinafkahi sama suami ya toh. Pengen Berarti ibu udah ngerasain 6 alat kelamin 6 laki-laki. batang, Pak. Bahkan lebih. Bahkan lebih dari 10. jangan sampai Pak, udah ah. Lebih dari 10. Yang Udah ori capek. 6. Yang pabrikan 4. Udah capek ah, terus Nah, kayak begini. sekarang ibu tinggal ilmunya RDI aja dipraktekin biar duit ngejar kita. Duit ngejar kita. Apa tuh? Yang 5 harus dikerjain, gak boleh dilanggar. 1, terima takdir Allah. 2, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. 3, sholat taubat. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Nah dari yang 5 mana 8 yang rakaat dominan? gitu, 8 kali gitu Pak. Ya. Oh, 4, oh ya makasih. 4, jangan ingat-ingat duit kita yang pernah di luar. Apakah salah investasi, Iya. apa investasinya Iya, terpuruk, iya. atau ketipu, atau duit kita dipinjam orang nggak boleh. Iya. Nah Makanya terakhir saya tuh ikhlas, nyumpahin. yang penting yang ada gantinya gitu Iya. aja. Bos terangin bos, coba jabarin sedikit-sedikit aja. Ya. Jadi Seringkas. yang pertama harus terima takdir Allah. Iya. Karena kalau kita tidak terima takdir Allah, berarti kita namanya protes. Protes ke Allah. Kalau Allah diprotes, kalau Allah murka, menutup rezeki kita. Sebatas itu. Iya. Harus legowo. Yang kedua, bangun malam itu sesuai ajaran Allah di Al-Quran untuk bangunnya jam
1/2 malam diwajibkan untuk bangun tengah malam. Ya. Tadi sudah diulangi Pak Haji, dilakukan dengan senang hati, tidak terpaksa, itu yang terpenting ya. Bangun malam, senyum, ucap syukur di malam hari. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya keluarga diberi umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, punya penghasilan 10 miliar Amin. setiap bulan. Amin. Ucapkan di tengah malam. Bangun, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Yang ketiga, hindarkan diri dari sifat-sifat 18 itu. Ya. Bersihkan hati, karena kalau hati kita bersih, baik, maka baik seluruh tubuh. Yang datang energi positif. Itulah yang Pak Haji ajarkan, uang akan datang. Energi positif akan menarik rezeki, menarik uang datang kepada kita. Yang keempat, ini hampir sama dengan yang pertama tadi, tidak mengingat-ingat salah investasi. Kalau itu diingat-ingat akan menimbulkan sifat 18, akan jengkel, akan dendam, akan gelisah, akan komen. Sifat 18 akan muncul semua, hatinya kembali jadi kotor, jadi negatif. Gimana caranya agar sifat negatif ini bisa kita keluarkan, sementara kita tidak boleh punya sifat ini, tapi terbersit di hati kita, di benak kita, dendam pada 5 mantan, dendam pada yang diinvestasi mengelola ternak ayam, ternak ikan, dagang ikan, kita malah 1/2 miliarnya malah hilang. Sawahnya juga ikut terbang. Burungnya masih terbang. Alhamdulillah Pak, kalau masalah itu mah saya nggak dipikiran ya, nggak dipikirin. Ya makanya agar ini hati ibu jadi plong, lega, maka diajarkan Pak Haji di penutupnya tadi adalah dengan cara dikeluarkan unek-uneknya dengan cara sumpah serapah. Disumpahin, dikeluarin, sehingga ibu tidak ditahan, yang keluar hanya air mata. Iya. Itu tidak menyelesaikan masalah, jadi sakit. Iya, makanya kalau di rumah tuh nggak bisa Pak. Iya makanya. Tapi kalau di sini rasanya teh adem, mau ngejalanin apa aja rasanya teh enak gitu. Makanya ini penutupnya, pelampiasannya bukan dengan menangis, bukan itu namanya jatuhnya sedih, jatuhnya ngeluh. Sementara kita harus tersenyum, tertawa, gembira. Karena kalau gembira, senang, uang datang. Kalau sedih, menangis, uang pergi. Nah, gitu. Caranya gimana kita nyumpahin, ngumpat, ada anak yang di luar negeri secara tidak langsung kita kan sedih, kita jengkel. Manggilnya apa? Kakak. Teteh. Walaupun dia di sana posisinya, kita mengeluarkan unek-unek, panggil aja. Teteh, pulang teteh. Kalau teteh tidak pulang, mama punya uang 10 miliar bulan ini. Kalau ibu punya uang 10 miliar, bisa manggil dia balik lagi kan? Iya. Ungkapkan. Rencana gitu kalau seandainya punya uang, saya pengen langsung ke Arab Saudi, ambil pulang gitu, suruh pulang aja. Makanya itu ungkapkan dengan cara yang tadi Pak Haji ajarin, 5-5-nya dipraktekin. Yang terakhirnya tadi itu, penutupnya, luapkan emosi ibu dengan spontan, dengan semangat, serius,
marah, bukan nangis. Teteh kalau bulan ini tidak pulang, mamah punya uang 10 miliar bulan ini, mamah ke sana jemput kamu. Gitu. Tidak menangis. Iya. Kalau itu hajat utamanya ibu itu. Hajat utama punya rumah, teteh kalau teteh tidak pulang bulan ini, mamah punya uang 10 miliar langsung bangun rumah. Teteh punya uang, tidak pulang, mamah punya uang 10 miliar bulan ini. Terus begitu, kalau itu hajat utama, apalagi hajat utama yang ibu hajatkan. Ini kan kesempatan pemantik marahnya ibu, anak sementara ini. Iya. Ya udah itu Terancam, yang dijadikan momentum, dijadikan sansak untuk jadi tonjokannya. Kalau suami seperti itu juga sama, mantan-mantan kemarin yang bikin jengkel, sumpahin juga seperti itu. Bisa Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Hilangkan wajah yang cemberut, tidak ada muka suntuk, tidak ada, adanya adalah yang harus ceria, Iya. harus gembira. Nggak tahu kalau di sini seneng banget ketawa. Ya terus dibawa Iya, terus. Iya. Ya, kalau sudah ada modal seneng di sini. Iya, seneng Iya. di sini. Adem gitu. Bisa dipraktekin? Insya Allah. Bisa ya. Dari yang kelima diajarin Pak Haji tadi, mana yang berat di jalan ini, Bu? Mungkin ini ngaji kali ya. Ngajinya. Heeh. Ngajinya gitu. Ngajinya itu gimana ya? Bisa. Bukan bisa gitu. Ya kalau kayak gini kan nggak jelas gitu. Saya mah matanya kurang jelas gitu. Ngajinya suka takekok gitu. Ya enggak apa-apa, Iya, sebisanya. Oh iya, Jadi pelan-pelan ya. belajar dapat pahalanya dua, pahala membaca dan pahala belajar. Iya. Dapat double. Iya. Jalani semaksimal mungkin. Sudah bisa dipraktekin semua ya? Iya. 5. Nah, dari yang 5 diterangin tadi, terima takdir Tuhan, bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sholat taubat, nggak boleh ingat investasi Iya. yang gagal, uang yang dipakai orang, Iya. nah, nggak boleh. Pokoknya yang menyangkut uang, suami nggak produktif, nggak boleh pokoknya menyangkut uang. Nah, yang terakhir nyumpain, yang mana yang susah dipraktekin? Yang 5, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Ada gak? Mungkin bangun tidur malamnya itu Pak Haji. Boleh, nggak apa-apa. Selain itu apa Iya. lagi yang susah? Wah, bangun tidur malam kadang-kadang ya susah banget gitu. Memang sangat susah tidur gitu. Ya. Kadang-kadang langsung saya mandi, ngaji, sholat gitu ya. Kadang-kadang susah banget gitu untuk bangun lagi gitu. Kadang-kadang jam 3 gitu mandi gitu. Itu saya bangun pagi itu. Tadi aja malam di sini ngikut mandi ya mandi gitu di sini juga. Ya. Nah, jadi yang bangun tengah malam aja yang susah. Jadi terima takdir Tuhan udah oke ya. Iya. Sholat taubat bisa ya. Iya. 20 berapa? 18 dari maghrib sampai isya. Oh iya. 18 rakaat gitu ya. Ya, dari Salam. sampai isya. 18 salam. Oh, 18 salam. Iya. Terus nggak boleh ingat-ingat duit ibu yang ada di luar. Iya. Nggak boleh. Terima. Yang kelima nyumpahin. Nah, ibu kerjain pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti. Nah, saya mau ibu punya modal minimal 10 miliar. Amin. Ah, nanti diputer, nanti jadi tiap bulan 10 miliar. Ada lagi nggak pertanyaan? Mungkin sih udah Boleh, cukup. praktekin ya. Iya. Kasih centongnya, cara manggil centongnya. Ajarin cara manggil centongnya. Ya, jadi ini kan ada, ini tidak untuk dibelanjakan. Iya, iya. Ya, jadi pegang centongnya, ini simpen. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim
saya memanggil uang dikabulkan oleh Allah SWT. Panggil saya ini kan ada ganteng, kan suka manggil yang ganteng-ganteng ibu kan. Ini ganteng tersenyum, nggak ada yang sedih. Ya. Ganteng datang ya, datang ke tempat saya sini, datang. Saya butuh uang 10 miliar bulan ini, datang ya. Ajak temanmu sebanyak-banyaknya, ke sini, ajak temanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas, terserah. Oh, waktunya kalau malam-malam, kalau siang-siang. Ya, gitu. siang-siang. Ya. Praktekin ya. Iya. Sip, terkabul. Harus cair 10 miliar ya. Harus. Ya. Ini Pak. Gimana Pak? Ini. Buku surah mana? Hah? Gimana? Oh iya. Assalamualaikum. Ayo duduk. Tinggal di mana? Apunten, Ya, ingin silaturahmi lebaran ya. minal izin. Boleh. Duduk. Tinggal di mana? Tinggal di kampung Lewinanggung, kampung Cempedak, desa Lewinanggung. 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 Leweliang sana lagi ya. Sana, Lewinanggung, Depok. Lewinanggung. Tapos Depok. Oh, iya. Tapos Depok. Umur berapa? Umur 85 kurang lebih. Masih muda banget. Alhamdulillah ya. Masih ngaceng nggak? Makanya udah dari sebelum 2017 Udah nggak ngaceng? udah nggak ngaceng Sampai sekarang nggak ngaceng? sampai sekarang. Oh. Makanya tolong diobatin sama Yai. Mau ngaceng lagi nggak? Mau jadi supaya segar. Iya. Badan itunya supaya ngaceng, badannya supaya segar. Iya. Gitu. 85 tahun. 85 kurang lebih. Mau ngaceng. Mau alhamdulillah. Pokoknya Bapak Pak, tahu RDAI dari mana? dari kawan ke kawan. Oh iya, dia ngomong apa tentang RDAI? Kok Bapak tertarik tentang RDAI? Bukan tertarik lagi, saya kan udah kemari waktu itu. Cuman saya belum punya rezeki buat privat Ya. gitu. Alhamdulillah sekarang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok Bapak bisa maksain sedekah 10 juta untuk privat? Gimana Alhamdulillah memang diniatan keikhlasan saya dan keriduan saya supaya dikabul tujuan maksud saya ya itu. ceritanya? Nanti Bapak diajarin cara ngaceng sama pakarnya ngaceng, namanya Putri. Amin. Dari Lamongan, Amin. Jawa Timur. Amin. Dia pakarnya ngaceng. Amin. Ya, nanti diajarinnya. Terus maaf ya saya Bapak kalau ngaceng ada lawannya nggak? insya Allah. Ada. Insya Allah. Kalau nggak ada, kita ada embe betina bagus-bagus. Iya. Cuman begini ya, saya lapor aja sama ya. Saya dari mulai perkawinan berusaha kocak jengek mentang malik sampai saya bikin punya kobong 8 kobong itu boleh mungutin bukan boleh beli. Alhamdulillah dari tahun 73. Alhamdulillah sekarang itu kobong udah ambruk semua 8-8-nya. Majelis saya yang 8x9 udah ngereot. Majelis Yai tolong Yai bela saya supaya ini saya
Jangan sampai saya nyari uang supaya uang nyari saya. Itu minta ilmu itu, Yai. Oh iya. Itu perlu saya perlu ditulis-tulis apa syaratnya. Nah, kelanjutannya saya semenjak habis perkawinan terus pernikahan terus saya berusaha selalu banyakkan yang nipu. Yang ngebohongin selalu sampai kemarin juga habis lebaran ketipu lagi. 150.000 sama anak muda ngakunya dia menebus oroknya di rumah sakit. Nanti Abah katanya kalau mertua saya ngirimin mau dikirimin 15 juta katanya. Saya tolongin buat nebus bayi. 150 saya tolongin sampai sekarang nggak perak-perak aja. Orangnya juga nggak muncul-muncul. Bapak tahu gak kenapa ketipu? Hah? Bapak tahu gak kenapa ketipu? Nggak tahu makanya. Karena Bapak nggak bisa ngaceng. Oh gitu. Iya. Sababnya. Iya. Allahu Akbar. Jadi itu Jadi kalau Bapak ngaceng itu obat tidak bisa ketipu. oh gitu. Iya. Jadi itu ketipu saya tuh sampai sekarang masih ketipu, ya. Iya. Saya aneh dan heran apa penyakitnya itu selalu ketipu dan dibohongin. Apa penyakit dari badan saya, apa penyakit dari badan ke istri saya gitu. Ya, jadi nanti tanggal 18 April, Ya, hari apa tuh tanggal 18 April? kurang tahu ya. Hari apa Put tanggal 18 April Put? Hah? Tanggal 18 April hari Jumat. Bapak kerok, bisa gak alat kelamin Bapak biar ngaceng? Tanggal 18 18 April 2025. Itu hari sakral, Pak. 18 April. Tanggal 18 April. Iya. Nanti Bapak saya kasih centong. Tanggal 18 April Bapak kerok alat kelamin Bapak. Keroknya atas bawah apa keliling aja gitu kerok. Keliling. Oh. Habis dikerok, langsung ditabok. Pok. Itu sama centong. Sama centong. Oh, Nanti saya kasih. iya. Tanggal 18 April, hari sakral. Ya, Hari amin. sakral nasional ya. Tanggal 18 April, hari sakral nasional. Pengerokan. Hari pengerokan Itu alat kelamin biar itu supaya- semua orang pada ngacang sedunia. itu supaya hilang hatinya, berarti yang nipu sama yang ngebohongin. Iya, Heeh. iya. Tapi di istri saya nggak ada pangit apa-apa. Kenapa? Di istri saya, dia tuh punya apa namanya tai laler. Tai laler, Heeh. tai lalat. Tai lalat apa yang suka menempel di matanya sama di nonoknya. Mananya? Di mata ini. Di alat kelaminnya. Iya di sini. Oh, di mata. Di mata sama tembusannya di alat Di kelaminnya. alat kelaminnya. Heeh. Oh iya iya. Itu. Gampang, nanti yang alat kelaminnya disolder. Heeh. Disolder pakai solder itu. Di sordel. Pakai apa penyakit itu obatnya, Bah? Ya. Nanti tanggal 18 April kita solder alat kelaminnya. Oh gitu. Istri kita tercinta ya. Heeh. Solder ya. Heeh. Pakai centong itu. Pakai alat kelamin Bapak. Oh gitu. Mudah-mudahan udah ngaceng ya. Pasti ngaceng. Pasti Amin. ngaceng. Amin. Tanggal 18 April pasti ngaceng ya. Amin. Terima Hari kasih. sakral sedunia. Amin. 18 April. Iya. Catat Pak. Heeh. Tanggal 18 April hari Jumat depan. Itu yang supaya cari uang cari saya, jangan apa saya nyari uang terlalu capek. Ya, obatnya apa? Tolong Apa? supaya duit nyari saya, jangan saya selalu nyari duit. Saya nggak bisa nyari duit, supaya duit nyari saya. Itu obatnya apa dan bacaannya apa, ya kasih saya itu jimatnya. Ya, minta itu. Jadi tanggal 18 April hari Jumat
hari sakral nasional. Iya, iya, iya. Tugas kita para laki-laki noblos alat kelamin istrinya. Oh gitu. Bisa? Iya. Bisa? Insya Allah. Mm-mm. Supaya dikabul sama Allah. Doain. Amin ya rabbal alamin. Kabul. Amin, amin, amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Cuman sekarang lagi sakit, Yai. Tolong doain supaya sehat. Apa? Lagi sakit. Istri sakit. Sakit apa? Sakitnya sakit. Ini nggak bisa. Ini apa? Apa namanya, sakit apa ya, jadi komplikasi dah. Gampang. Heeh. Bapak cebok alat kelamin Bapak. Heeh. Air cebokannya buat masak nasi. Oh gitu. Buat makan istrinya. Oh gitu ya. Bapak cebok alat kelamin Bapak. Tuang di aqua galon buat minum istrinya. Heeh. Nanti 9 hari sembuh. Amin. Paling lama 9 hari. Amin ya rabbal alamin. Itu seberapa kali ceboknya, Yai? Apa 2 kali? Bangun tidur. Bangun tidur. Mm-mm. Berapa kali? 9 hari. 9 kali berarti. Iya. Terus pakai masak. Iya. Asal cebok pakai masak. Jadi bangun tidur Bapak nggak boleh kencing dulu. Oh gitu. Cebok dulu alat kelamin Bapak. Heeh, heeh. Cebok. Iya, sambil wudhu ya saat subuh gitu. Enggak. Oh enggak. Sebelum bangun tidur, sebelum pipis, Bapak cebok dulu alat kelamin Bapak, ditadangin pakai gayung, Ya. pakai ember. Heeh. Nanti ambil pakai gayung buat masak nasi. Amin. Nanti air cebokannya buat minum. Heeh, minum ongko, masak nasi Ya, ongko. mulai besok bikin ya, hari Sabtu. Hari Sabtu besok.